Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah dan yang menonton ini? Selamat datang di podcast Ceria 2025. Bersama kita sudah pasti ceria. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini ya, yang sedang menonton dan sedang mendengarkan? Lagi apapun itu kegiatannya, semoga kalian tetap diberi kesehatan dan semoga dilancarkan semua aktivitasnya. Perkenalkan ya, saya Alif Syahid Alfitra sebagai host pada podcast Ceria 2025 kali ini. Saya berasal dari Ekonomi Islam Universitas Brawijaya. Sekarang alhamdulillah sedang menjalani amanah sebagai staf Departemen Research and Development di KCCS FEB-UB. Dan saya tidak sendiri di sini teman-teman, saya bersama teman saya. Oke. Abil, silakan. Oke, perkenalkan Muhammad Utasimila, bisa dipanggil Abil, dari Prodi Ekonomi Islam, dan juga aku sendiri sebagai staf Departemen Research and Development. Kembali lagi nih bersama kita di sharing session yang kedua. Nah, jadi Ceria ataupun Cia Sharing Achievement itu adalah program kerja dari Departemen Research and Development yang terdiri atas dua subtema. Yang pertama, pelatihan lomba, dan yang kedua, sharing session, yang bertujuan untuk upaya mempersiapkan kader CIES menjadi delegasi CIES dalam ajang perlombaan. Jadi udah kegambar ya teman-teman. Jadi tujuan dari Ceria itu sendiri. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik teman-teman, dengan tema yaitu impian, tantangan, dan kemenangan perjalanan menuju juara. Jadi tentunya bersama narasumber-narasumber yang menarik nih, inspiratif, dan tentunya memiliki track record dalam perlombaan yang luar biasa gitu teman-teman. Nggak kalah gokil lah dengan host-host yang ada di sini. Ya. Oke teman-teman, hari ini juga kita akan menggali nih kisah-kisah tentang bagaimana perjalanan dari narasumber kita mengenai prestasi ataupun pencapaian-pencapaian yang didapatkan gitu teman-teman, yang berkiprah di bidangnya masing-masing. Tidak hanya itu, salah satu bintang tamu kita juga merupakan nih mahasiswa berprestasi FEB-UB pada tahun 2024 nih. Jadi buat teman-teman nih yang ingin tahu mengenai tips and trik untuk mencapai juara ataupun bahkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, langsung simak terus sampai akhir ya teman-teman. Buat teman-teman semua pasti udah penasaran nih, siapa sih narasumber kita yang hadir pada podcast kali ini? Langsung saja kita sambut narasumber kita. Ini dia. Oke, halo. Apa kabar Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Faris. Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Semangat paginya sudah mulai terlihat nih. Betul banget. Betul banget. Sebelum itu nih, kita kenalan dulu nih dari masing-masing narasumber. Boleh untuk yang pertama. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Iska Zikro Rahmat Caska, biasa disapa Zikro. Aku merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Islam angkatan tahun 2023, dan di KCIA sendiri aku diamanahi sebagai Kepala Biro School of Islamic Economics. Salam kenal teman-teman. Oke, selanjutnya. Kenalkan semuanya, nama aku Farsauda Ansori, aku dari Manajemen Angkatan 24. Di CIES sendiri aku diamanahi sebagai staf Departemen HRD. Salam kenal. Oke, salam kenal. Selamat datang nih buat Kak Zikro dan Kak Faris nih untuk di podcast sharing session Ceria 2025. Gimana nih? Udah siap atau belum nih untuk menyampaikan kisah-kisah kepada teman-teman yang menonton di sini? Siap, sangat siap. Oke. Semangat. Oke, karena udah siap nih, kita mulai kepo yang awal-awal dulu nih. Yang pertama dari Kak Faris terlebih dahulu nih, yang merupakan salah satu juara dari Temilrek. Nah, seperti itu. Boleh dong ceritain sedikit mengenai Temilrek itu apa ya? Oke, aku jelasin ya. Jadi Temilrek itu sebenarnya singkatan guys, Temu Ilmiah Regional. Nah itu apa sih Temu Ilmiah Regional itu? Jadi itu dimana KCI, kan KCI itu ada banyak ya, bukan cuma di UB doang. Ada di Unair, ada di Madura dan sebagainya. Nah di mana KCI ini saling bertanding gitu di kompetisi akademi KTI, ada di Business Plan, ada juga yang kemarin tuh namanya Syariah Polisi kalau nggak salah. Nah dan itu karena namanya regional ya,
itu ya per regional. Jadi karena misalnya kita itu Jawa Timur kan, KCI Cies ini, kita itu tandingnya sama anak-anak KCI di Jawa Timur juga, dari Unair, dari Madura, dari Gresik dan sebagainya gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, selama di event Temilrek kemarin ini, kalau boleh tahu dapat juara berapa sih Kak? Di Temilrek? Aku juara 2 doang sih sebenarnya. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, udah mantap banget. Juara 2 di Temilrek. Berarti event pertama dalam perlombaan atau gimana? Sebenarnya sebelum Temilrek ini aku ada berapa ya? Ada 3 sih, 3 lomba. 3 lomba. Dan Dan di Temilrek. ya baru di Temilrek itu. Luar biasa. Oke, luar biasa sih. Tapi aku kepo nih sebenarnya nih. Untuk perjalanan dulu gimana sih? Untuk perjuangan dari Temilrek itu sendiri. Boleh dijelasin dong perjalanan mulai dari titik awal menjadi apa ya, adanya delegasi katanya di CS itu, boleh diceritain terlebih dahulu, dan sampai juara tuh bagaimana? Sebenarnya lumayan panjang ya. Jadi sebenarnya ya pas semester 1 aku itu bener-bener gak ambis gitu, gak ada prestasi. Bahkan sebelum kuliah tuh aku gak ada prestasi sama sekali. Nah, cuma semester 2 nih aku mulai apa ya, tersadar gitu. Wah, ini aku gak bisa gini terus. Aku harus ada prestasi dikit lah. Akhirnya aku minta tolong anak-anak CS, aku minta tolong cutting aku, Kak Atina, buat ngebantu latihan lomba KTI. Sebenarnya itu salah satu yang membuat aku itu apa ya, semangat buat lomba. Aku tuh kayak wah seru juga ya. Dan akhirnya itu aku latihan terus, dan aku tuh baru dengar ada namanya Temu Ilmiah Regional, di mana KCI-KCI di Jawa Timur saling bertarung buat kompetisi akademik itu. Wah, tertarik dong aku. Akhirnya, dan itu benar-benar apa ya, spontan gitu sebenarnya. Aku tuh awalnya cuma tertarik doang, nggak pengen ngikutin. Tapi teman-teman aku pada ikut, oh ya udah ikut aja. Dan sebenarnya Temilrek ini nggak langsung ya. Kita itu ada seleksi dulu, seleksi internal, dimana kita harus nulis abstrak buat, kalau aku kan KTI ya, aku disuruh nulis abstrak. Kalau misalnya BP itu disuruh BMC kalau nggak salah. Nah, dan alhamdulillah aku itu lolos abstrak walaupun peringkat berapa ya, bawah gitu aku. Aku 8 kalau nggak salah peringkat abstraknya. Dan akhirnya karena 8, kalau yang atas-atas kan masuknya Temilnas ya. Nah, aku 8, aku masuknya Temilrek. Tapi bersyukur juga alhamdulillah. Soalnya kan ya mulai dari bawah dulu lah. Jangan langsung Temilnas kan kata aku. Betul, berproses, itu namanya proses. Ya udah aku lolos, dan pas abis abstrak kan disuruh full paper aku di plotting tim sama Kak Nola juga Kak Anin, 2 orang gacor tuh. Iya. Mereka juga berjasa banget sih sampai aku bisa menang gini. Oke. Di plottingin, dan fun fact aku itu papernya peringkat terakhir. Wah, Peringkat terakhir karena emang kacau banget paper aku. Formatting kacau, terus bahasa juga apa ya, kurang gitulah. Tapi kita tuh percaya ini kita bisa memutarbalikkan keadaan. Ini bukan akhir dari segalanya. Sih kita dari peringkat ke-10 tuh langsung ke peringkat 2. Karena emang kita maksimal banget di presentasinya, dan akhirnya semifinal peringkat 2, finalnya kita study case dapat peringkat 2 juga. Ya alhamdulillah peringkat 2 itu emang udah apa ya, udah gacor gitu kata aku. wah, mulai dari peringkat 10. Nah, langsung ke 2, juara 2. Emang ini the real comeback ya guys ya. Betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih misalkan lagi di peringkat bawah, jangan putus asa dulu. Bahkan jangan sampai kayak kita nggak bakal menang nih udah di akhir. Ternyata contohnya dari Faris ini sendiri, dari mulai peringkat 10 tiba-tiba karena tekad yang kuat dan itu bukan hasil akhir, jadi langsung berusaha di akhir-akhirnya untuk menjadi juara, dan akhirnya mendapat juara kedua. Mantap banget ya, Lip. Asli mantap banget. Nah tadi Kak Faris itu bilang awalnya itu tidak punya track lomba ya, dari sebelum kuliah itu tidak punya prestasi, dan di semester 1 juga bahkan belum. Nah mungkin yang menjadi motivasi Kak Faris ini untuk mengikuti lomba ini apa sih gitu? Jujur sebenarnya ya, iri gitu, tapi bukan dengki. Aku tuh iri sama mereka yang punya pencapaian, punya prestasi, bisa banggain orang tua. Ya, dan aku tuh juga sadar kan, masa aku gini doang sih hidupnya, nggak ada
nggak ada dekorasinya gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Ya udah akhirnya aku nyoba-nyoba. Itu salah satunya iri, terus sadar lah, pokoknya sadar, sama satu lagi duit. Oke, duit. Wah, menarik. Cukup menarik ya. Menarik. Kan masa kuliah cuma bayar UKT doang, masa nggak dapet duit kan? Nah, itu dia. Rugi bro, Banget, rugi. betul. Itu adalah salah satu kemampuan ya yang harus kita maksimalkan, karena ya emang kuliah itu tidak murah ya teman-teman. Jadi apapun itu harus kita maksimalkan. Kan caranya apa ya? Seperti Kak Faris ini gitu. Motivasinya ada 3 apa ya tadi? Ada diri, iri, dan juga berprestasi untuk mendapatkan duit. Oke. Boleh. Oke, karena tadi udah nih mengenai perjalanan dari Faris, kita coba mengulik nih perjalanan dari Kak Zikron yang merupakan katanya mahasiswa berprestasi 2024 dan juga salah satu pemenang nih untuk kegiatan Temilnas. Nah, betul sekali. Bahkan di UI kata Temilnasnya. Keren Ya banget. katanya nomor 1 itu ya. Oke, boleh aja langsung untuk Kak Zikro bisa menjelaskan perjalanan nih menuju Mapres maupun Temilnas gitu. Oke, aku mulai dari Temilnas dulu aja kayaknya, karena tadi juga udah nyinggung Temilrek. Jadi kalau ditanya Temilnas itu apa, sebenarnya nggak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Faris tadi, bahwa Temilnas ini temu ilmiah nasional, jadi lingkupnya nasional. Jadi kalau Temilrek kan regional kita, Jawa Timur. Kalau nasional itu lebih luas nasional. Pun dalam cabang lomba itu juga tidak berbeda, tapi setiap tahun memang ada perbedaan. Jadi kalau tahun lalu itu ada KTI, BP, dan juga tahun ini ada keterbaruan, yaitu KTI, BP, dan juga polisi study case gitu. Nah, untuk seleksinya seperti apa, cara masuknya bagaimana, tadi juga disampaikan oleh Faris bahwasanya ada seleksi terlebih dahulu untuk mereka-mereka delegasi Temilrek dan Temilnas. Jadi di CIES kita adakan untuk seleksi terlebih dahulu, kemudian nantinya yang teratas akan diplottingkan di Temilnas, dan yang di bawahnya Temilnas baru akan diplottingkan masuk ke Temilrek. Pun aku pribadi juga sejujurnya baru Temilnas teman-teman di tahun ini. Jadi tahun lalu aku juga sama seperti Faris ikut seleksi terlebih dahulu. Tahun lalu aku ikut Olimpiade, tapi seleksinya aku cuma nembus Temilrek gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku bisa masuk ke Temilnas di cabang lomba baru juga gitu. Kemudian untuk di Temilnas ini sebetulnya yang seleksi itu kan beberapa kadar, tapi aku karena BPH keilmuan ya dikasih CIES gitu. Jadi aku diminta dan diamanahi untuk ikut berjuang bersama-sama lah gitu di lomba cabang lomba baru ini di Polisi Study Case. Dan juga sejujurnya teman-teman, aku sebelumnya belum pernah sama sekali lomba Polisi Case ini, baru pertama kali, tapi ya itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi diriku untuk bisa terus belajar. Jadinya aku ada alasan untuk belajar lebih, karena aku belum pernah ikut lomba ini, jadi ada alasan untuk belajar lebih. Dan ya alhamdulillah rekan-rekan partner teman lombaku juga sangat suportif, jadinya membantuku untuk mengikuti dan memenangkan Temilnas ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk Mawapresnya ya, itu dia. Mawapres apa nih, di penjelasan dulu Mawapresnya. Boleh penjelasan dulu dong mengenai boleh Mapres itu. dijelaskan. Oke, Mawapres ini mahasiswa berprestasi teman-teman, kalau dikasih kepanjangannya. Jadi di FEB sendiri kan diadakan ada 2 sebetulnya. Ada yang dari fakultas, ada juga yang dari EKNA. EKNA ini diwadahi oleh BEM FEUB lah. Nah, aku alhamdulillah mendapatkan nominasi atau penghargaan di Mawapres EKNA ini. Jadi di mana sebenarnya banyak nominasi yang diberikan saat EKNA ya, tapi salah satunya itu mahasiswa berprestasi, dan itu diperuntukkan untuk 2 angkatan. Ketika tahun lalu itu angkatan 2023 aku sendiri, dan juga angkatan 2022. Dan alhamdulillah aku tahun lalu dapat penghargaan di mahasiswa berprestasi departemen kita, Departemen Ilmu Ekonomi, untuk angkatan tahun 2023, kurang lebih seperti itu. Wah, untuk perjalanan ini untuk menjadi Mapres seperti apa tuh perjuangannya tuh dari awal? Untuk perjalanan sendiri ya, sebetulnya ya kalau boleh jujur juga, Mawapres ini bukan salah satu impian yang sudah kutuliskan sebelumnya gitu. Jadinya ya ini bisa dikatakan rezeki dan anugerah dari Tuhan gitu. Aku memang ada motivasi untuk mengikuti lomba, itu sangat besar gitu. Aku mengikuti lomba A, B, C, dan D. Memang tujuannya untuk aku memenangkan lomba tersebut aja gitu, nggak sampai jauh ke mahasiswa berprestasi gitu. Tapi setelah aku berjalannya serangkaian waktu, aku mengikuti lomba A, lomba B dari semester 2 hingga semester 3 tahun lalu, dan itu teman-temanku di CIES dan juga katingku terutama memintaku untuk coba daftarin aja dulu ke Mawapres gitu, siapa tahu rezekinya. Dengan segala pertimbangan akhirnya aku coba daftar aja.
Dan setelah daftar ternyata masuk nominasi gitu. Dan jujur ketika masuk nominasi itu agak kurang expect teman-teman bisa masuk, karena aku yakin bahwasanya mahasiswa FEB itu banyak yang jauh lebih hebat, banyak yang lebih bagus, tapi memang itulah yang dikatakan takdir mungkin ya, atau rezeki yang diberikan oleh Tuhan seperti itu. Dan itu juga jadi mengingatkanku teman-teman bahwasanya tidak semua yang kita pikirkan tidak baik itu nggak baik bagi kita gitu. Begitupun dengan semua yang kita pikirkan baik belum tentu itu baik bagi kita gitu. Dan kita harus meyakini ya bahwasanya setiap rencana Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Begitupun aku meyakini bahwasanya oke, mahasiswa berprestasi diamanahi untukku, dan itu mungkin ya rezeki yang terbaik biar aku bisa lebih semangat dan berdampak ke depannya, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Oh, mantap banget ya. Jadi teman-teman, gelar mahasiswa berprestasi ini bukan akhir ya dari segala, tapi justru menjadi awal yang bisa bahkan untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Kemudian untuk Kak Zikro nih, setelah melalui perjalanan panjang dari awal ikut lomba mungkin ya, sempat berarti tahun pertama ikut Temilrek dulu, baru tahun kedua ikut Temilnas. Nah mungkin setelah perjalanan panjang itu terus akhirnya dapat nominasi mahasiswa berprestasi tahun lalu berarti ya, tahun 2024. Apa sih impact yang dirasain itu Kak setelah perjalanan panjang mengikuti banyak perlombaan itu? Oke, tentu impact yang dirasakan itu sangat banyak ya teman-teman. Gimana aku pun telah mengekspektasikan dari awal bahwasanya pasti ada reason mengapa aku mengikuti lomba seperti itu kan. Nah, impact yang dirasakan sendiri itu baik soft skill maupun hard skill itu bermacam-macam ya. Karena lomba ini sebetulnya hakikatnya bukan hanya untuk menggapai juara dan prestasi, namun aku meyakini bahwasanya proses dalam lomba itulah yang justru menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi bukan penghargaan ataupun juaranya, tapi prosesnya gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, sebagian atau mungkin banyak orang yang merasakan bahwasanya ya lomba itu kan pertama melatih daya pikir kita tentu, kemudian melatih kepercayaan diri kita, melawan rasa takut kita. Itu yang menjadikan kita pribadi lebih baik. Karena aku yakin banyak sebetulnya orang yang ingin mengikuti lomba, tapi nggak semua orang berani untuk mengambil langkah tersebut. Banyak orang yang sebenarnya mereka tuh bisa melangkah, berani melangkah, tapi mereka takut. Ada yang membuat mereka takut itu bukan karena langkah mereka, tapi konsekuensinya. Jadinya seperti ini. Contoh, saya aku pribadi mau ngambil lomba, aku memberanikan diri gitu. Ada juga orang yang takut untuk lomba karena sebetulnya bukan takut untuk lombanya, tapi takut untuk konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalah, kemudian mental down dan lain sebagainya. Itu justru konsekuensi yang ditakuti oleh sebagian orang gitu. Dan itu impact yang kurasakan. Jadi melawan ego dan kemalasan diriku sendiri untuk mengikuti lomba. Dan juga ketika berlomba itu ada proses yang aku jalani, dari proses berpikirnya, berdiskusi dengan orang lainnya, pun ketika hari final lombanya bertemu dengan orang-orang hebat, kemudian membangun relasi dengan orang-orang baru di perlombaan. Tentu itu menjadi impact yang sangat besar ya, yang sangat mempengaruhi diriku yang kurasakan sejauh ini. Seperti itu sih. Wah, impactnya sangat banyak ya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Oke deh nih, karena udah menjelaskan perjalanan nih mengenai kejuaraan ataupun pencapaian nih selama sampai saat ini nih. Nggak tahu nanti tahun depan wah tambah gokil lagi ya. Betul banget. Nah sekarang nih kan takutnya nih ada penonton baru dari angkatan baru juga nih, mengenai kan tadi disebutkan adanya delegasi nih. Nah boleh dong bisa sharing terlebih dahulu dalam pada saat delegasi kan ada puluhan orang nih dari CS itu yang berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah boleh dong tips and triknya nih untuk menjadi delegasi dari Temilnas maupun Temilrek. Aku dulu. Boleh Temilrek dulu deh. Boleh Temilrek dulu. Oke, Temilrek tips and trick biar jadi delegasi. Iya. Sebenarnya apa ya? Jujur aku juga nggak tahu, aku itu malah nggak expect kalau bisa lolos delegasi ya. Tapi mungkin yang pasti kita itu latihan lah. Latihan kalau misalnya kalian mau KTI ya udah latihan KTI, BP latihan BP. Yang pasti kalian latihan terus kalian itu jangan effortnya tuh jangan setengah-setengah. Kadang tuh orang ada lomba setengah-setengah kayak oh ya udah ini abstraknya kayak gini aja ya udah upload mungkin keterima ini. Ya tapi kan gimana ya? Masalahnya pastinya orang-orang lain juga pada effort gitu, pada lebih effort. Soalnya pasti siapa yang nggak mau jadi delegasi kan gitu. Latihan, effort, terus mungkin ikhtiar. Oke. Udah. Jangan Oke, lupa, betul. semua usaha itu harus didampingi oleh doa juga. Doa gitu, juga. teman-teman. Betul Jadi banget. sekeras apa kita, kalau kita tidak ikhtiar atau berdoa juga, ya bisa zonk juga gitu. Dan bahkan bisa kalau
kita doa juga tapi nggak ada usahanya, nah itu bisa pastikan zok sih. Makanya harus balance gitu ya, work balance gitu. Force balance, betul banget. Mungkin lanjut nih, cara menjadi delegasi untuk bisa ikut Temilnas nih Kak, gimana nih Kak? Aku kilas balik aja ya ketika aku dulu masih staff dan juga ya ikut seleksi apa yang aku lakukan, dan itu ya harapanku bisa menjadi tips and trick untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi ketika dulu aku masih staff sama ya tahun lalu berarti aku masih ketika menjadi staff, tentu hal pertama yang aku lakukan yaitu diniatkan dulu dalam hati gitu. Karena aku meyakini bahwasanya segala sesuatu yang diniatkan itu akan lebih terarah jalannya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi aku niatkan terlebih dahulu. Aku ingin ikut Temilrek maupun Temilnas. Aku jujur nggak peduli mau ikut Temilrek atau Temilnas. Yang penting aku bisa lolos menjadi delegasi. Karena yang aku bayangkan menjadi delegasi Temilrek dan Temilnas itu memiliki privilege yang begitu besar. Karena aku melihat teman-temanku, kating-katingku ketika ikut Temilrek Temilnas benar-benar dilatih, diberikan wadah oleh CS ini sendiri untuk belajar, berkembang dan bertemu dengan mentor-mentor agar nantinya itu menjadi impact tersendiri bagi diri kita, seperti itu. Kemudian tips kedua tentu aku sarankan jangan sungkan untuk bertanya ke siapapun, baik ke teman maupun ke kating. Kak, gimana sih cara ikut Temilrek ini, cara ikut Temilnas ini? Bagaimana sih cara penulisan yang bagus? Bagaimana sih cara brainstorming ide gitu? Karena sejujurnya mereka-mereka yang telah punya pengalaman itu ya menjadi pelajaran penting lah bagi kita. Mungkin sebagian orang masih ragu untuk bertanya, untuk malu, dan itu teman-teman aku sarankan untuk kurang-kurangin aja rasa malu atau nggak enak untuk bertanya ke kating ataupun ke teman-teman, karena itu aku merasakan sendiri dampak yang begitu besar jika mendapat masukan dari kating gitu. Dan juga selanjutnya tentu sama yang seperti disampaikan Faris, ikhtiar dan tawakal itu harus diimbangkan. Jadi jangan lupa selalu sertakan Tuhan di setiap langkah kita teman-teman, pasti itu akan berdampak ke depannya. Jadi jangan lupa setelah diusahakan, udah niatkan, kita jalani, kita usahakan, jangan lupa di setiap langkahnya tetap berdoa kepada Allah dan juga meminta ridho orang tua. Satu lagi ya, meminta ridho orang tua itu begitu penting, karena aku sangat merasakan juga hal tersebut, gimana ridho orang tua itu mempengaruhi jalan mulusku sampai saat ini. Seperti itu sih tips and trik dariku. Wah, tipsnya keren-keren juga ya dari Temilrek maupun Temilnas. Nah, teman-teman yang baru nonton dan juga baru mengikuti ini kegiatan CS ataupun organisasi CS yang ingin berminat untuk menjadi delegasi dari Temilrek maupun Temilnas, bisa dilihat untuk tip and triknya. Ya, atau bisa langsung menghubungi langsung ya Kak Zikro atau Pak Aris ini, minta tutor dan segala macamnya itu gimana caranya sih gitu. Betul banget. Nah, di sini nih kan tadi soal bicara tentang tantangan nih. Dari teman-teman dari Kak Zikro maupun Kak Faris nih, untuk tantangan terbesar nih dalam mencapai perjalanan atau perjuang prestasi nih, apa aja tantangannya sih? Mulai dari Kak Zikro terlebih dahulu. Oke, buat tantangan tersendiri ya tentu dalam perjalanan selama ini ya nggak ada jalannya tanpa tantangan seperti itu. Kalau dari yang pertama tentu menurutku lingkungan sendiri. Jadi bagaimana lingkungan itu menjadi tantangan yang berarti sih bagiku. Jadi mungkin teman-teman juga merasakan bahwasanya jika kita berada di lingkungan yang tidak tepat dan yang tepat itu berbeda. Sama seperti kita ingin menggapai prestasi, menggapai tujuan kita inginkan. Anggaplah aku ingin mencapai suatu prestasi, tapi aku berada di lingkungan yang mereka tidak ada pemikiran untuk mencapai ke sana. Ya, dan artinya seperti itu ya kurang lebih. Jadi mereka tidak ada ya tujuan untuk mencapai prestasi itu tentu itu akan sulit pastinya. Berbeda dengan aku ya berada di sekarang di KCCS di mana teman-temannya sama ingin berprestasi, ingin mencapai tujuan bersama. Tentu itu akan lebih mudah nantinya untuk mencapai tujuan yang kita impikan tadi, kurang lebih seperti itu. Dan juga itu juga menjadi PR bagi kita, bagaimana kita bisa mencari lingkungan yang baik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua itu pandangan ataupun stigma dari orang lain. Jadi ini juga berkorelasi dengan mindset teman-teman ya. Jadi pola pikir kita itu seringkali mempengaruhi kita untuk berkembang. Omongan-omongan orang lain, stigma orang lain yang disampaikan ke kita itu justru malah menjadi penghambat kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Padahal kalau yang aku dengar dan aku baca di beberapa buku ya, bahwasanya yakinlah bahwasanya setiap orang itu memiliki pandangan berbeda-beda. Jadi kalau kita terus-terusan untuk memikirkan stigma dari orang A, orang B, padahal banyak orang lain yang berpandangan positif ke kita, tapi kita nggak memperhatikan hal itu. Kita hanya memperhatikan stigma negatif mereka. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi diri kita tentunya. Jadinya ya itu sih tantanganku selama ini. Kemudian juga tentunya waktu tidur pasti dikurangi gara-gara untuk mencapai prestasi ini. Kemudian waktu belajar, waktu main itu dikurangin. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita menghandle diri kita untuk bisa melawan ataupun yaitu melawan ego kita untuk waktu santainya dikurangi dulu. Waktu mainnya dikurangi dulu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, untuk prestasi, lomba dan lain sebagainya. Itu sih beberapa tantangan yang aku temukan selama lomba ini.
cukup berat memang tantangan yang dilalui ya dilalui. oleh Kak Zikro ini. Tentunya ya tantangan-tantangan yang dilewati itu ada buah hasilnya ya. Betul. Yaitu buah hasilnya ya bisa berprestasi itu sendiri sih. Memang harus ada Yang dikorbankan. yang dikorbankan itu ya sejalan dengan teori ekonomi itu. Teori. Nyambung ya ke ekonomi ya. Oke. Jadi memang harus ada yang dikorbankan seperti itu. Betul banget. Boleh deh. Sekarang kan tadi udah Kak Zikro, sekarang ke Kak Faris nih untuk tantangan dalam mengikuti perlombaan dan mendapatkan prestasi seperti itu. Apa aja sih tantangannya? Oke, sebenarnya kalau bagi aku tantangan mirip juga sih sama Kak Zikro ya. Apa lingkungan yang kurang mendukung gitu. Malah aku memang menurut aku dari SD, SMA gitu aku nggak berprestasi, aku nggak banyak lomba dan sebagainya itu emang karena lingkungannya kurang suportif. Dan pas aku masuk UB aja ini tiba-tiba anaknya pada ambis-ambis, pada banyak berprestasi, suka ikut lomba, apalagi pas masuk CS ini kan suportif banget ya, sampai kating-katingnya bener-bener nge-support gitu. Itu yang pertama, lingkungan. Yang kedua itu sebenarnya percaya diri ya, kepercayaan diri ini lebih ke pas awal-awal ikutin lomba. Jujur aku itu kan aku lomba sama cutting aku ya, aku tuh bener-bener nggak pede banget. Aku tuh nggak pernah sama sekali ikut lomba akademik kayak gini, apalagi takutnya aku tuh dulu takut jadi beban gitu, malah ngebebanin tim kayak ini kalau ada aku malah kalah nih jadinya. Itu sebenarnya jangan kurang percaya diri gitu, karena orang tuh banyak prosesnya gitu kan. Orang itu nggak langsung jago, nggak terjun tiba-tiba wah juara 1 gitu kan. Orang tuh harus proses, harus kalah dulu nggak apa-apa sebenarnya. Gak usah takut jadi beban, karena emang kalau kita pas awal-awal lomba itu kemungkinan besar emang pasti beban gitu. Nggak mungkin langsung jago. Betul. Itu yang kedua, percaya diri. Terus yang ketiga mungkin lebih ke itu ya. Tim lomba gitu. Susah nyari tim yang sesuai. Alhamdulillah sekarang aku itu udah ada tim yang emang aku andelin, namanya Trio HRD gitu. Itu emang full anak HRD sih. Itu tim yang aku andelin. Cuma kadang aku tuh kan ada tim lain kan, lomba sama yang lain. Nah kadang yang paling susah tuh dari mereka adalah mereka tuh lomba ngikut aja, cuma nggak niat gitu. Mereka kayak FOMO gitulah, FOMO. Pengen aku ajak, oh ya udah ayo. Tapi pas aku bagi job desk, aku suruh kerjain apa, mereka tuh kayak gak effort gitu lah. Itu palingan salah satu yang paling sulit gitu. Soalnya kalau anggota tuh emang krusial banget kan kerjanya mereka. Kalau misalnya bagian mereka nggak selesai, ya nggak selesai proposal kita, nggak selesai paper kita. Dan yang terakhir ini lebih ke time management. Ini justru menurut aku yang paling susah banget. Dan aku itu kan aku mungkin lagi sibuk-sibuknya ya. Kuliah banyak tugas, organisasi juga banyak proker, dan sekarang kebetulan aku juga lagi banyak lomba. Dan menurut aku tuh waktu ini bener-bener sedikit gitu. Kalau misalnya kuliah sibuk, organisasi sibuk, lomba sibuk, ini bener-bener sedikit dan susah banget ngatur waktunya. Kadang aku tuh ada 2 lomba deadline 1 hari. Bahkan aku ada 2 lomba final 1 hari. Itu kan gimana ya, kacau gitu kan sebenarnya. Nah itu jadi kata aku sih pinter-pinter aja ngatur waktu, sama jangan terlalu maruk gitu, jangan terlalu rakus sama lomba jangan langsung ambil semuanya. Kita itu perlahan-perlahan aja, sesuaiin sama kesibukan kita juga. Seperti itu dari aku. Nah tadi dikatakan tantangannya itu adalah menyesuaikan antara kuliah, organisasi, dan lomba atau belajarnya gitu ya. Nah mungkin cara untuk mengatasi perbedaan itu gimana nih? Work balance-nya gitu, ngatur time management-nya itu bagaimana sih dari Faris itu gimana? Sebenarnya ada teknik namanya time blocking. Aku tuh juga baru belajar dari temen aku. Katanya Elon Musk pakai teknik ini juga. Jadi kita itu tiap jam itu, tiap hari, tiap jam kita udah bikin jadwalnya sendiri. Misalnya Senin pagi, misalnya kita free nggak ada kuliah, kita itu dari jam 7 sampai jam 9 kita blok tuh buat ngurus lomba misalnya. Terus dari jam 9 ke jam 12 kita ngeblok buat ngerjain tugas kuliah. Itu jujur kataku efektif banget. Itu salah satu
taktik yang bisa dilakukan, atau nggak usah time blocking dah, kita itu bisa skala prioritas. Kalau misalnya prioritas kalian paling besar di lomba, ya udah fokus dulu ke lomba. Kalau misalnya prioritas kalian paling besar di kuliah, fokus dulu ke kuliah selesain dulu tugas-tugasnya, baru urusin tuh lomba. Seperti itu kalau dari aku. Itu taktik yang cukup mahal ya guys, Betul untuk bisa banget. diterapkan untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Betul banget. Tak itu udah. Semoga teman-teman juga terinspirasi nih untuk taktik manajemen dari Faris itu sendiri. Nah, selanjutnya nih dari Kak Zikro nih mengenai menjaga keseimbangan dari kesibukan kuliah, organisasi, bahkan perlombaan-perlombaan. Nah, ada juga apa keseimbangannya dan tips untuk biar seimbang seperti apa dari Kak Zikro? Oke, kalau aku pribadi sih nggak yang seribet itu, nggak yang seribet itulah ya, teman-teman. Aku biasanya ya hanya sekedar menulis to do list saja. Jadinya terutama setiap malam. Jadi setiap malam sebelum aku tidur itu aku catat dulu kira-kira besok apa yang akan aku lakukan gitu. Karena itu banyak juga aku dengar di beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Jadinya sebenarnya pribadi yang baik itu ketika besoknya mereka udah tahu mau mengerjakan apa, dan itu aku usahakan selalu aku terapkan dalam setiap malamku. Jadi aku tulis dulu, oke, besok aku harus mengerjakan A, B, C, dan D gitu. Dan kemudian untuk skala prioritasnya seperti apa? Iya, mohon maaf, maksudnya kemudian kita juga tentu perlu harus mengatur skala prioritasnya, dan yang mengatur itu ya harus diri kita pribadi, karena yang mengetahui prioritas yang ingin kita lakukan itu kan diri kita pribadi. Jadinya entah kuliah dulu yang aku kerjakan, entah lomba dulu yang aku kerjakan, entah organisasi yang aku kerjakan, untuk skala prioritasnya itu ya kita yang mengatur sendiri. Dan juga ya tadi to do list tadi aku catat biar nantinya dalam waktu kedepannya aku tahu ini mengerjakan apa saja, kurang lebih seperti itu sih. Wah, keseimbangan juga dari to do list teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau tips dari Kak Zikro untuk menjaga keseimbangan, yaitu dengan cara setiap malam untuk kegiatan besok itu di to do list dulu apa aja kegiatan untuk yang dilakukan di esok hari. Nah, kita udah membahas nih mengenai pertanyaan-pertanyaan dari perjalanan. Selanjutnya kita akan ada games-games sedikit nih. Jawab cepat dari Faris dan juga Kak Zikro. Kita cepat-cepatannya bukan adu poin, tapi kita cuman milih salah satu dari dua pernyataan gitu. Jadi peraturannya gampang. Misal ke Kak Zikro dulu nih. Misal ada pertanyaan nih. Jadi dari dua pertanyaan itu silakan nanti dijawab cepat gitu ya. Dan bisa mungkin sertakan alasannya gitu. Betul banget. Boleh kita yang pertama nih untuk Kak Zikro terlebih dahulu. Siap Kak? Siap. Oke. Siap ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih. Belajar sendiri atau belajar rame-rame? Belajar rame-rame. Belajar rame-rame. Kenapa tuh, Pak? Karena aku butuh teman ngobrol sih ketika belajar atau menugas terutama ya. Menugas aku butuh teman ngobrol. Jadi kalau aku sendiri itu aku cepet bosennya. Jadi kalau ada teman ngobrol, ketika aku sejam mengerjakan tugas kemudian capek ngobrol sebentar, itu bisa lanjut tugas lagi, dan waktu energiku untuk belajar tuh lebih lama gitu. Terus kemudian juga belajar ya, kalau untuk belajar ya butuh teman juga, karena kalau ada yang kita nggak tahu dan apa, meskipun kita bisa nanya di Google ataupun di website dan lain sebagainya, tapi kalau ada teman itu kayaknya lebih mudah untuk kita nangkep apa yang dimaksud oleh pelajaran ini kayak gitu. Jadi aku lebih suka belajar rame-rame bareng teman sih. Oke, jadi belajar rame-rame. Belajar rame-rame. Oke, selanjutnya deh. Untuk Kak Zikro masih tetap belajar malam, pagi atau siang? Belajar pagi. Pagi. Kenapa tuh Kak? Menarik. Pagi? Karena pagi ini aku ngerasa otak itu lebih fresh. Kalau nggak salah juga penelitian juga banyak yang menyebutkan ya bahwasanya belajar pagi itu lebih mudah masuk ke dalam pikiran, dalam kepala. Kemudian kalau menghafal juga lebih gampang di pagi hari, dan aku juga merasakan hal tersebut. Dan belajar terutama ya. Jadi kalau aku mempelajari sesuatu itu ketika aku membacanya pagi-pagi atau menghafalnya pagi-pagi, itu lebih mudah nyangkut dan lebih tahan lama di otak, aku rasa seperti itu. Jadi aku lebih suka belajar pagi sih. Oke, tapi kepo nih, paginya tuh pagi jam berapa ya? Pagi Tiba-tiba ya, tahajud ya loh. Enggak sepagi itu. Ba'da subuh kemudian sampai jam 3 sampai jam 8 seperti itulah. Oke. Sebagai prepare kuliah mungkin. Iya. Oke, kuliah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ini mengenai tentang bidang lomba ya. Olimpiade, bisnis plan atau KTI? Olimpiade. 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 Boleh, alasannya apa tuh Olimpiade? Karena sepertinya ketika aku dimasuk dalam CS, aku dilahirkan untuk ikut lomba bidang Olimpiade gitu. Sebenarnya ada banyak cabang lomba ya ketika masuk CS kan pilihannya kan, tapi ya aku ada cutting lah yang ngajakku lomba Olimpiade gitu, Kak Fazil. Oke. Kak Fazil yang ngajak ke Olimpiade, jadinya sampai sekarang aku suka ikut Olimpiade kayak gitu. Meskipun ya aku juga tetap mengikuti
bisnis plan sama KTI gitu. Itu aku mengikuti 2 cabang lomba itu juga ya untuk belajar juga sih sebetulnya, untuk merasakan kalau lomba ini gimana sih, biar nggak sebatas olimpiade aja. Tapi ya paling suka olimpiade sih sejauh ini. Oke. Jadi lebih emang minatnya di olimpiade iya, lebih gitu. minat banget Tapi tadi. tidak dipungkiri bahwa bidang-bidang lain pun juga sama Betul Kak banget. Zikro gitu. Jadi semua itu udah dicoba gitu. Jadi ya mungkin teman-teman sekali lagi bisa hubungi Kak Zikro. Kalau mau belajar olimpiade. Oke, selanjutnya nih ada lagi nih untuk Kak Zikro masih tetap. Lomba satu tim dengan satu jenis atau 2 jenis lawan jenis. Jadi kayak perempuan laki-laki atau laki-laki laki-laki timnya. Perempuan laki-laki combine. Oke. Combine. Ya. Alasannya apa tuh? Karena kalau laki gini, aku nggak setuju kenapa kalau nggak laki-laki semua. Biasa kalau laki-laki semua itu egonya sama-sama tinggi. Oke. Mungkin merasakan juga ya egonya sama-sama Iya. tinggi. Kemudian ya kalau dalam kan lomba itu biasanya banyak mendesain-desain ya. Nah laki-laki itu mohon maaf ya kurang punya feel-nya gitu. Seperti itu. Jadinya aku butuh perempuan dalam timku. Biasa perempuan itu ya lebih menjadi penengah, kemudian lebih punya kalau dalam mengedit-edit baik lomba BP, KTI, Olimpiade itu kan ada edit-editnya ya. Dalam Iya, buat PPT itu cewek akhwat lebih punya feel gitu untuk Oke. mengedit seperti itu. Jadinya dan juga dari segi pemikiran kan berbeda. Jadi kita punya pemikiran yang berbeda dan itu nantinya akan kalau digabungkan itu menjadi satu kesatuan yang lebih apik dan cakep gitu menurutku. Di dalam Oke. combine tim lombanya. Di combine itu lebih biar ada yang menyeimbangkan. Kembangkan. Ya. Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Lomba apa yang paling berkesan dan paling bergengsi yang pernah diikuti? Berkesan. Dan bergengsi. yang pernah diikuti. Oh, kalau berkesan sih aku ada lomba olimpiade di UGM waktu itu NASEC namanya. Jadi cerita nih. Oh, boleh singkat aja cerita. Ya. Jadi waktu itu aku kan kalau sedikit cerita teman-teman, aku olimpiade biasanya lombanya bareng cutting. Nah, di NASEC di UGM ini cutting biasa lomba sama aku. Dia malah buat tim sendiri bareng anak Unif lain, kurang lebih seperti itu. Nah, jadinya aku membentuk tim waktu itu sama temanku seangkatan semuanya. Waktu itu aku masih semester 3 baru naik. Pokoknya lombanya itu bulan Agustus, Juli gitu. Itu baru banget naik semester 3. Jadinya aku punya tantangan yang benar-benar besar gitu untuk ikut lomba itu. Dan apalagi kita lomba itu full anak 2-3, full staff lah waktu itu. Jadinya itu kami setim benar-benar kayak kami ngerasa kayak try hard banget, benar-benar belajar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kami bisa masuk ke final, dan final itu kami bisa mendapatkan juara. Jadi itu merupakan pertama itu lomba di UGM, kedua itu lombanya cukup gengsi menurutku, dan juga lawan-lawan yang dihadapi waktu itu ada anak Unair, mohon maaf aku sebut anak UI juga ada, dan itu ya ada di lomba itu. Jadi aku ketika aku menang aku punya kesan dan proud tersendiri bersama tim-timku gitu ketika lomba itu di UGM. Oke, jadi lomba yang paling bergengsi ya, di UGM. UGM. Lombanya bergengsi dan Duitnya juga banyak waktu itu. Oh, ada itu juga banyak. makanya jadi bergengsi. Jadi bergengsi. Duitnya pokoknya boleh. Ciri-ciri lomba bergengsi, duitnya banyak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Faris ini ya. Jadi peraturannya tetap sama. Ini dijawab cepat dan disertai alasan gitu. Yang pertama, belajar sendiri atau belajar rame-rame? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Oke, berbeda nih ya. Berbeda ya. Oke, Kenapa tuh? betul. Jujur aku tipe orang yang susah kalau di lingkungan rame ya, susah fokus gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya ada temen ke bawahnya pengen main, pengen ngobrol gitu, bukan Oke. pengen belajar. Makanya kalau misalnya aku tuh di kelas ya, di kelas kan itu ya ada temen, ada apa gitu kan, ramai juga kan. Itu sumpah aku susah banget kalau pengen fokus gitu, pengen fokus belajar, ke bawahnya ngobrol, main dan sebagainya gitu. Makanya aku tuh kalau belajar biasanya bukan lebih banyak di kelas gitu, lebih banyak sendiri. Mungkin di Jasara Harja, di CH, Oke. atau di kos sendiri. Itu paling gampang fokus. Soalnya emang jarang temen aku yang ke sono. Mereka tuh sukanya main sih. Oke. Oke, jadi ya itu lebih memilih untuk belajar sendiri. Beda persepsi ya dari Kak Zikro maupun Faris. Oke, selanjutnya nih. Untuk belajar malam, pagi atau siang? Siang. Siang. Berbeda lagi itu. Oke, benar. Enggak apa-apa. Oke. Alasan apa tuh siang? Mungkin karena kebiasaan aku ya. Aku tuh pagi biasanya buat main, buat refreshing, main, terus sarapan gitu kan. Dan pas siang tuh emang aku tuh terbiasa kan kelas pagi ya. Oke. Dan tadi aku mention kalau di itu aku susah fokus kan. Nah pas siang ya biasanya udah kelas, aku tuh belajar sendiri.
buat belajar materi-materi yang ajarin tadi di kelas. Dan aku tuh biasanya bukan siang doang sebenarnya. Aku tuh dari siang biasanya bisa sampai malam belajarnya. Itu dan bukan belajar doang sih, kadang ngurus lomba, kadang ngurus proker. Itu berkelanjutan gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya menurut aku ya lebih bagus emang pagi sebenarnya. Kan tadi lebih fresh. Oke. Lebih gampang masuk. Oke. Iya, cuma ya karena kebiasaan aku aja sih yang gak biasa belajar pagi. Oke, sebenarnya emang itu semua orang tuh tipenya beda-beda dan kenyamanan masing-masing juga. Betul banget. Oke, selanjutnya nih dari bidang lomba, Olimpiade, Business Plan atau KTI? Business plan. Business plan. Kenapa lebih memilih business plan daripada yang lain? Business plan menurut aku lebih align sih sama prodi aku. Aku kan manajemen ya. Oh iya, Benar, betul banget. Sama kebetulan di manajemen tuh banyak banget diajarin framework, terus analisis yang dipakai di business plan. Jadi pas aku pertama kali nyoba KTI sama pertama kali nyoba business plan, itu bener-bener beda banget. Rasanya jauh lebih mudah business plan, jauh lebih gampang lah diurus gitu. Jadi menurut aku ya business plan. Oke, mungkin karena ini ya, lomba itu salah satu bentuk aplikasi dari pembelajaran yang udah Iya, didapat gitu betul ya. banget. Bener-bener. Dan juga bisa nilai plus juga kan dia udah belajar mengenai tentang pemasaran segala macam. Sedangkan tahun semester berikutnya baru dibahas mengenai pemasaran. Nah, itu nilai plus juga. Jadi lebih paham gitu lah ya materi-materi yang udah disampaikan. Nah, lomba satu tim dengan Ahwat atau satu tim dengan Ikhwan? Ikhwan semua. Akhwat. Oh, Oke. campur ya, combine. Campur. Iya, iya, benar. Karena Alasannya apa tuh? mirip sama Kak Zikro sih. Oke. Kan lebih diverse gitu, lebih banyak pemikirannya. Kan emang pemikiran Ikhwan sama Akhwat emang bener beda ya. Dari pengalaman beda aku ya, juga bener sih. emang rada beda gitu. Dan juga kadang kalau misalnya Ikhwan semua itu kebawahnya malah main gitu, malah ngobrol yang nggak sesuai sama lomba gitu. Gosip. Oh, enggak. Aku mah nggak gosip. Oh, enggak gosip. Oke. Kalau gosip tuh aku lomba bahasnya. wih. Oh, ini gosip lomba. Gitulah. Pokoknya Ikhwan Akhwat emang lebih beda gitu, lebih diverse pemikirannya. Jadi kalau misalnya emang disatuin pemikirannya itu hasilnya biasanya bagus gitu. Biar jadi lebih balance gitu lah. ya, sama. Lebih balance. Lanjut. Apa tuh? Pertanyaan selanjutnya. Oh, yang terakhir ya. Lomba apa yang paling berkesan dan paling bergengsi yang pernah diikuti? Betul banget. Temilrek. Oh, temen rek itu tadi. Juga. Kenapa tuh bisa berkesan dan paling bergengsi gitu? Walaupun maaf ya regional ya, Temilrek, tapi jujur itu lomba yang paling unik yang aku partisipasiin gitu. Jadi selama lomba ini aku kesannya gitu doang. Aku ikut final, nginep, dapat teman baru, presentasi, udah pulang gitu. Tapi Temilrek ini bener-bener beda banget. Sebelum kita semifinal aja, itu bener-bener dibentuk gitu sama kating-kating kita, bener-bener dilatih, bener-bener diajarin gitu cara presentasi, kita diajarin ya gitulah cara public speaking, itu bener-bener dibentuk gitu, dilatih sejadi-jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh gak pernah sekalipun ya lomba aku tuh saling kerjasama, tapi bukan kerjasama yang curang gitu, kerjasama saling support gitu, support sama tim lawan. Kan aku tuh KTI ya, KTI ada tim lain yang dari KCCS. Tuh. Dan aku tuh mikirnya, oh ini jangan-jangan saingan nih sama CS, saingan gini. Oke. Takutnya kan, wah takutnya musuh-musuhan. Tapi pas kita dari awal latihan semifinal sampai persiapan buat study case, itu bener-bener saling saling mengajari gitu, saling suportif, kayak oh ini mungkin study case bakal kayak gini, keluarnya bakal kayak gini, materinya bakal kayak gini. Aku tuh nggak expect, dan aku lihat kasih lain kayaknya nggak sampai segitunya gitu. Dan itu bener-bener jadi kesan yang spesial ya. Ini menunjukkan bahwa CS ini solid,
gitu. Oke, betul. Bener-bener persaudaranya kuat. Benar-benar. Jadi yang dimaksud rival itu tadi itu ya, saling mendukung, Saling sportif mendukung. gitu. Jadi bukan Oke. hal yang saling menjatuhkan, tapi saling membangun satu sama lain. Iya. Oke, no teman-teman. Jadi teman-teman penasaran gak untuk mengikuti dari Tumilrek maupun Tumilnas? Karena nantinya akan ada pendampingan khusus ya. Dan untuk membekali teman-teman benar-benar menjadi seorang pejuang dan juara seperti apa ya. Oke, karena udah dari pertanyaan-pertanyaan dan juga tanya jawab singkat nih. Selanjutnya kita di akhir nih untuk closing statement dari narasumber. Boleh berikan pesan-pesan untuk para penonton setia dari Ceria. Untuk mulai dari Kaziko terlebih dahulu untuk closing statementnya. Oke, teman-teman, kalau dari aku perlu kita ingat bersama bahwasanya mimpi itu gratis. Mimpi itu nggak ada satupun hal yang melarangnya, dan mimpi itu merupakan hak setiap individu. Kemudian juga jangan takut bermimpi, teman-teman. Bermimpi tinggi-tingginya, sebesar-besar yang kita inginkan. Kemudian dalam berjalan proses nantinya dalam mencapai tujuan yang kita inginkan, jangan lupa sesekali menoleh ke belakang. Ingat udah apa aja yang kita lakukan selama ini. Kemudian hargai dan apresiasi diri kita gitu. Karena aku juga pernah dengar suatu kutipan ya, aku lupa, kalau nggak salah di podcastnya Raymond Chin sama Ustadz Felix Yao itu mengatakan bahwasanya nggak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas nggak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk mengapresiasi diri kita, melainkan diri kita pribadi gitu. Jadi jangan lupa untuk mulailah mensyukuri dan menghargai hal-hal kecil yang ada di diri kita, karena sebetulnya syukur itulah yang mendatangkan kita kepada kesuksesan. Oke, mantap sekali closing statement dari Bang Zikro nih. Cukup bisa ditanamkan mungkin ya untuk para penonton dari podcast ini. Jadi itu salah satu tips juga ya yang bisa teman-teman ambil dari podcast ini. Kemudian kita lanjut mungkin dari closing statement Kak Faris, silahkan. Oke, sebenarnya closing statement aku singkat aja ya. Intinya prestasi itu jangan ditunggu, tapi dikejar. Kalau teman-teman pengen berprestasi, pengen ikut lomba, jangan tunggu ada yang ngajak teman-teman. Kayak nunggu cutting ngajak, nunggu angkatan kalian ngajak itu jujur lama ya kayaknya. Itu sebaiknya kalian kalau misalnya pengen nyari prestasi, kalian pengen ikut-ikut lomba, kalian beraniin diri kalian buat ngajak temen atau enggak minta mentoring cutting, atau bahkan ngajak cutting untuk setim sama kalian. Pokoknya beraniin diri kalian buat ngambil resiko seperti itu. Wah, keren banget nih motivasi pesan-pesan dari Kak Zikro maupun Kak Faris nih. Dan juga teman-teman, apapun motivasi dan juga tips and tricksnya semoga bisa diterapkan juga oleh teman-teman penonton setia dari Ceria. Dan juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang dibingungkan ataupun ingin menanya lebih lanjut nih mengenai apapun yang sudah disampaikan dari narasumber kita, bisa langsung dicek aja IG-nya apa Mas Faris? Faris_Auda 06. Oke, Faris Auda 06. Selanjutnya Kak Zikro? Caska_Zikro. Oke, betul banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bingung ataupun masih ada pertanyaan lebih lanjut, boleh saja langsung sampaikan ke Instagram yang tadi disebutkan. Gak kerasa kita ada di akhir podcast kali ini. Dan tentunya terima kasih buat Kak Zikro dan Faris sudah menyempatkan hadir di podcast Ceria 2025 nih Di. Oke, jadi buat teman-teman yang menonton podcast ini, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya agar semua itu tahu ya gimana tips and triknya untuk berprestasi gitu ya, perjalanan-perjalanannya bisa diambil, apa sih tantangan-tantangannya, kemudian apa sih yang bisa diambil dari nilai-nilai yang telah disampaikan tadi gitu. Oke, jadi sebagai penutup ya, sebelumnya aku Alif dan Aku Abil. mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Sampai jumpa di Ceria berikutnya. See you.